Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, bagi hadirin kami mohon kesediaannya untuk mematikan atau mensilenkan mikrofon selama acara pembukaan berlangsung. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali pembukaan pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon hadirin untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala P4TK Pertanian, Bapak Dr. Ruli Basuni MP, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan P4TK Pertanian, yang kami hormati Bapak Ibu Widya Iswara, PTP, Panitia, dan Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul melalui video conference pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 dalam acara pembukaan Diklat Online Guru SMK Pertanian dan Teknik Kimia Angkatan 3 yang akan diselenggarakan mulai tanggal 2 Juni sampai dengan 17 Juni 2020. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara yang pertama, laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi. Kepada yang terhormat, Bapak Mulyono Esos MMPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat, Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan P4TK Pertanian Cianjur, Bapak Ibu Widya Suara, Bapak Ibu PTP, Bapak Ibu Panitia dalam rangka peningkatan kompetensi lewat online Angkatan 3 yang kami hormati. Pertama-tama puji syukur
Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini kita dapat melaksanakan pembukaan diklat guru SMK Pertanian dan Teknik Kimia angkatan ketiga. Perlu kami laporkan Bapak Kepala Pusat bahwa kita sudah menginjak tahap angkatan 3 yang kita lakukan. Perlu kami informasikan latar belakangnya. Yang pertama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwasanya sistem pendidikan, bagaimana kita dengan terus-menerus selalu meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di PMATK Pertanian. Yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di dalam undang-undang itu, guru harus mempunyai 4 kompetensi yang selalu kita kembangkan dan selalu kita tingkatkan dalam rangka untuk mengikuti perkembangan dunia industri, khususnya karena kita SMK, yang akan kita lakukan. Di samping itu, surat edaran dari Menpan dan Informasi Birokrasi tentang kita harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dalam rangka kita untuk pencegahan COVID virus corona. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan latar belakang tersebut, kita menginjak pada landasan yang kita lakukan. Tadi sudah kami sampaikan bahwasanya landasan untuk melaksanakan diklat online ini adalah yang pertama tadi Undang-Undang Sistem Pendidikan tahun 2003. Yang berikutnya adalah Undang-Undang 14 tentang guru dan dosen. Di samping itu banyak aturan-aturan yang dalam rangka untuk mendukung peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru semua. Tujuannya yang pertama meningkatkan pengetahuan kompetensi Bapak Ibu guru dalam rangka untuk menghadapi perkembangan zaman. Yang kedua, memahami konsep fakta yang akan kita lakukan karena untuk perkembangan sistem pendidikan yang kita lakukan. Harapan saya Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik. Yang berikutnya, sasaran yang kita lakukan sesuai dengan pendaftaran yang kita akhiri tanggal 29 April. Pendaftar yang masuk kita tentukan, kita batasi sebanyak 2.000. Yang angkatan pertama perlu kami laporkan jumlah pesertanya 760, angkatan 2 760, yang angkatan 3 ini adalah 480. Mata diklat yang kita lakukan ada 12 mata diklat yang diampu oleh para widyaswara dan PTP yang ada di PMATK Pertanian Cianjur. Harapan saya Bapak Ibu bisa mengikuti diklat ini dengan baik sesuai dengan hasil evaluasi angkatan pertama dan kedua sebagai acuan Bapak Ibu untuk mengikuti ini biar pelaksanaannya lebih baik lagi. Yang angkatan 1 yang sudah diakhiri tanggal 17 kemarin itu untuk ketuntasannya Bapak Ibu, teman-teman yang tidak tuntas adalah 5% dari jumlah 760. Harapan saya di angkatan kedua yang kemarin sudah dibuka pada tanggal sampai tanggal 9 ya, karena ada waktu libur 4 hari pada waktu Lebaran.
yang nanti akan diakhiri tanggal 9, tapi hasil evaluasinya memang ada penurunan dari angkatan 1, angkatan 2. Harapan saya kita, Bapak Ibu fasilitator, bisa memotivasi peserta sehingga pelaksanaannya akan lebih baik dari angkatan 1. Yang berikutnya, yang untuk angkatan 3, kami harapkan karena ini kondisinya sudah normal lagi, tidak ada libur lebaran. Kemarin di angkatan kedua kelihatannya ada libur lebaran. Nah, ini akan yang angkatan ketiga ini harapan saya lebih baik lagi dan bisa dimotivasi oleh fasilitator. Mungkin itu yang kami sampaikan, Bapak. Nanti secara teknis akan juga kami sampaikan di lewat forum ini setelah dilakukan pembukaan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berharap Bapak Ibu di tahap 1 yang dilaksanakan 3 angkatan ini akan berakhir tanggal 17 Juni. Nanti sebagai bahan evaluasi kita, nanti apakah kita akan dilanjutkan pada diklat tahap 2, nanti tergantung pada partisipasi peserta. Kalau partisipasi peserta baik dan selalu meningkatkan kompetensi, dan harapan kita dapat diimplementasikan di sekolah, harapan saya nanti ada tahap kedua. Mungkin itu yang kami sampaikan, Bapak Kapus. Mudah-mudahan Pak Kapus bisa membuka acara pembukaan ini dan sekaligus memberi arahan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dan pengarahan Kepala P4TK Pertanian yang sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Kepada Bapak Dr. Ruli Basuni MP, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Semoga keberkahan, kebaikan, dan kesejahteraan dilimpahkan Allah SWT kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan tidak lupa bagi seluruh umat muslim, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, kulu amwa antum bikhair. Semoga Allah menerima puasa kita dan sepanjang tahun selalu dalam kebaikan. Yang terhormat Bapak, Ibu, pejabat struktural P4TK Pertanian, yang saya hormati Bapak, Ibu, Widya Iswara, dan PTP P4TK Pertanian, rekan-rekan staf P4TK Pertanian, serta peserta diklat guru SMK Kejuruan Pertanian dan Teknik Kimia yang saya banggakan. Pertama kali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan nikmat sehat walafiat di tengah bencana nasional pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini. Marilah kita terus berdoa, semoga Allah SWT menyegerakan berlalunya pandemi COVID-19 ini. Kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang terjangkit, kesehatan bagi saudara-saudara kita yang tidak terjangkit, dan kebaikan yang kekal bagi saudara-saudara kita yang telah gugur di garis depan dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan kondisi bencana nasional pandemi COVID-19 ini dan dengan diberlakukannya program bekerja di rumah atau work from home di P4TK Pertanian, maka untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi guru kejuruan pertanian dan teknik kimia, serta kebutuhan
jam mengajar Widya Iswara dan PTP, maka P4TK Pertanian telah melaksanakan diklat secara daring atau online. Alhamdulillah selama pandemi COVID-19 ini, P4TK Pertanian telah mempersiapkan program diklat daring bagi guru-guru SMK kejuruan dan teknik kimia. Yang pertama, daring bagi guru produktif, tadi sudah disebutkan oleh Pak Kabid. Yang kedua adalah daring pengembangan keprofesionalan, yaitu pengembangan metodologi, penulisan karya ilmiah, digitalisasi bahan ajar, dan pengembangan model pembelajaran. Yang ketiga, daring pedagogik, yaitu tentang RPP kejuruan yang meliputi 3 komponen inti. Ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau asesmen. Yang keempat adalah daring adaptif bagi guru kejuruan. Diklat daring guru kejuruan program 32 jam ini 16 hari efektif bagi guru-guru SMK Pertanian, Teknik Kimia, dan seluruh Indonesia. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Kepala Bidang bahwa P4TK Pertanian telah membuka beberapa kelas untuk angkatan pertama. Tadi sudah dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 17 Mei tahun 2020 dengan jumlah peserta sekitar 760 orang yang telah dibuka oleh Bapak Dirjen GTK, Bapak Dr. Supriyano. Terus yang angkatan kedua, alhamdulillah telah dibuka pada tanggal 20 Mei sampai dengan 9 Juni dengan jumlah peserta sekitar 760 dan telah dibuka kemarin oleh Bapak Dirjen Pendidikan Vokasi atau Dirjen Diksi oleh Bapak Wikan Sakarinto PhD. Dan untuk angkatan ketiga, alhamdulillah hari ini kita akan membuka pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 17 Juni dengan peserta sekitar yang ikut ada sekitar 480 ya. Nah, jadi alhamdulillah total jumlah peserta diklat sekitar angkatan 1 sampai 3 sekitar 2.000 orang. Yang terdiri dari tadi disebutkan ada 9 mata diklat dalam 8 kategori. Ada umum, media pembelajaran, adaptif, pedagogik, dan produktif. Tadi disebutkan juga kita sudah ada dasar hukumnya tentang undang-undang, peraturan pemerintah, ya, Permendikbud dan surat edaran. Kita melaksanakan diklat online ini. Hasil yang diharapkan dari diklat online ini, saya berharap bahwa peserta mampu mengimplementasikan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh selama kegiatan diklat dalam kaitan tugasnya sebagai pendidik, ya, atau guru yang memiliki kompetensi, baik kompetensi pedagogik maupun profesional dalam bidang masing-masing. Terus yang kedua, juga mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan yang ketiga, bisa meningkatkan kompetensi profesionalisme guna mendukung peningkatan kualitas dan kinerja sekolah. Harapan kedepannya dengan diklat ini, semoga diklat daring ini dapat berjalan dengan baik, serta ilmu dan proses kegiatan yang akan dilalui diserap di setiap waktunya bisa menjadi jalan untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT. Harapan yang kedua, saya mohon kepada Bapak Ibu fasilitator P4TK, marilah kita aktif membuat webinar-webinarnya. Kita bisa undang, ya, narasumbernya, dudinya seperti yang di peternakan tuh ada PT Ultra, ya, atau yang di tanaman dan kultur jaringan tuh kita punya narasumbernya adalah PT BCA, ya, yang ada di Jember itu.
Dan kita juga bisa undang guru-guru seniornya, guru-guru senior SMK maupun WI atau PTP-nya dari P4TK Pertanian. Kita bisa bikin jadwal webinar, itu baik di Departemen Peternakan, Tanaman, Sains Terapan, ya, pengolahan hasil pertanian. Dan juga bisa kita melakukan webinar untuk perintisan LSPP 3 yang dikoordinir oleh Pak Kris. Jadi kita juga bisa membantu untuk perintisan LSPP 1 bagi SMK-SMK yang masih belum mempunyai LSPP 1. Insya Allah kita akan fasilitasi ke situ dalam rangka untuk link and match atau pernikahan massal yang kemarin telah diinikan oleh Bapak Dirjen seminggu yang lalu, bahwa SMK itu harus nikah dengan dunia usaha atau dengan dunia industri. Dirjen Vokasi mengatakan bahwa SMK dan LPK itu, lembaga pendidikan keterampilan itu, harus menikah dengan DUDI. Sebetulnya konsep link and match sebenarnya sudah cukup lama diupayakan terwujud. Tidak sedikit SMK dan kampus vokasi sudah menerapkannya. Namun jangan hanya selesai di MOU dan foto-foto bersama aja seperti itu. Prinsipnya pernikahan tersebut harus betul-betul dalam dan berkelanjutan dan menguntungkan seluruh pihak. Tingkat kedalaman pernikahan tersebut harus ditunjukkan dengan beberapa tolak ukur. Yang pertama adalah kurikulum itu harus sesuai situasi kondisi sebenarnya di dunia kerja dan didukung oleh dunia usaha atau dunia industri atau pengguna lulusan yang bereputasi serta menjawab kebutuhan keterampilan dan kompetensi masa depan. Terus yang kedua, bahwa program magang industri minimal 1 semester atau lebih yang dikelola bersama dengan sangat baik dan terkonsep. Terus yang ketiga, jumlah praktisi atau dosen tamu yang mengajar di SMK dan kampus vokasi harus semakin tinggi dan intensif. Karena bentuk vokasi ini bisa SMK, bisa politeknik, dan bisa BLK. Yang keempat itu guru-guru SMK atau dosen-dosen vokasi yang di Poltek atau universitas atau di akademi komunitas itu harus memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui oleh dunia usaha atau industri. Sedangkan yang kelima, industri itu harus berkomitmen dalam penyerapan lulusan pendidikan vokasi dengan skema penghargaan dan skema karir yang baik. Yang keenam, bahwa sertifikasi kompetensi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri bagi lulusan SMK dan lulusan pendidikan tinggi vokasi sehingga melengkapi ijazah dan kemampuan bahasa asing ketika memasuki dunia usaha atau dunia kerja. Pada prinsipnya, konsep link and match bila dilakukan dengan komprehensif akan menguntungkan semua pihak. Yang pertama, dunia usaha atau dunia industri akan mendapatkan SDM yang lebih baik, lebih kompeten, lebih siap bekerja, dan lebih unggul. Yang kedua, sementara untuk siswa SMK dan mahasiswa lebih cermat memahami dunia kerja. Jadi pendidikan vokasi itu harus berkolaborasi dengan pendidikan akademik dan profesi untuk menghasilkan hasil riset terapan yang menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Calon siswa SMK itu atau mahasiswa itu harus yakin ya, dan memiliki passion ketika memilih jalur pendidikan vokasi, sehingga kekuatan, keyakinan, dan
passion akan menimbulkan kecintaan dan perasaan bahagia ketika menjalani proses pembelajaran dan akan memiliki kompetensi saat lulus. Problematika dari vokasi untuk SMK ini, yang pertama itu banyak lulusan SMP masuk SMK itu tidak dengan passion dan visi yang jelas. Bahkan cenderung terpaksa masuk SMK atau memiliki pola pikir simpel, yaitu masuk SMK pasti cepat dapat kerja. Padahal yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri yaitu tentang keterampilan, kompetensi, etos kerja, serta karakter positif yang unggul pada diri lulusan SMK. Jadi bukan ijazah SMK-nya saja yang ternyata tidak sesuai dengan harapan Dudi. Memang sulit ya untuk menciptakan lulusan yang 100% siap kerja. Biasanya harus melalui training di awal bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Tetapi dunia usaha atau dunia industri relatif mengeluh karena training benar-benar dari awal. Setelah berhasil di training, biasanya selalu pindah ke perusahaan yang lain. Yang keempat adalah problematika SMK adalah kualitas guru SMK dan instruktur juga bukan PR besar bagi P4TK Pertanian dan bagi Dirjen Pendidikan Vokasi atau Dirjen Diksi ini. Bapak Ibu, saya berharap selama diklat online ini tetap jaga kesehatan. Ayo kita tingkatkan pola hidup sehat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan mencuci tangan setiap hari. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. Atas izin Allah SWT serta Bapak Ibu sekalian, diklat daring guru bagi SMK Pertanian dan Teknik Kimia dengan ini saya nyatakan dibuka. Demikian, tidak banyak yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk kelancaran kegiatan ini, marilah kita panjatkan doa bersama. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Anton Kartiwa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang berbahagia, kita akan memimpin doa untuk membuka kegiatan hari ini dengan tata cara doa agama Islam. Adapun bagi yang non-muslim, kami persilahkan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami bahwasanya yang benar itu benar, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah pada kami bahwasanya yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'
wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la yashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari diri yang tidak pernah puas, dan dari doa-doa yang tidak pernah dikabulkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas hidayah setelah Engkau memberikan petunjuk. Janganlah Engkau palingkan hati kami ke dalam kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi petunjuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan pada pagi ini. Kami mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan selamat mengikuti kegiatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati, mohon untuk tidak offline terlebih dahulu karena akan ada penjelasan teknis dari Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi. Kepada Bapak Mulyono, SOS MMPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat struktural, Bapak Ibu narasumber, WI, PTP, Bapak Ibu panitia yang kami hormati, yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu peserta diklat online guru SMK Pertanian dan Teknik Kimia. Alhamdulillah tadi sudah dibuka oleh Bapak Kepala Pusat untuk angkatan ketiga. Bagi Bapak Ibu untuk mendapatkan YouTube-nya yang di angkatan 1 arahan Pak Dirjen GTK, dan untuk Bapak arahan dari Pak Dirjen Diksi atau Dirjen Vokasi bisa nanti diberi link untuk YouTube-nya. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka kita meningkatkan kompetensi, pengembangan kompetensi Bapak Ibu guru yang kami hormati, memang perlu perjuangan yang akan kita lakukan. Dari persiapan, kami terima kasih kepada Bapak Ibu Bida Suara, Bapak Ibu PTP, dan dukungan semua pejabat struktural yang ada di P4TK. Kami sudah menyiapkan diklat online dengan mata diklat yang angkatan 1 dan angkatan 2 ada 19 mata diklat. Untuk angkatan 3 ada 12 mata diklat. Artinya jumlahnya adalah 31 mata diklat yang syukur alhamdulillah kami dapat dukungan dari teman-teman BI yang sudah menyiapkan bahan ajar, teman-teman PTP yang sudah bersama-sama untuk upload untuk bahan ajarnya sehingga pelaksanaan ini berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah kami sampaikan Bapak Ibu yang melatar belakangi diklat ini. Yang pertama, Bapak Ibu dalam rangka yang tadi sudah disampaikan Pak Kapus, ada pandemi COVID, maka apa yang kita lakukan?
yang kita ambil dari arahan Pak Dirjen GTK dan arahan Pak Dirjen Vokasi, kita selalu harus berinovasi. Yang pertama, bagaimana kita meningkatkan kompetensi Bapak Ibu dengan cara online, walaupun itu belum sempurna. Artinya, kalau pada waktu diklat kita selalu diakhiri dengan uji kompetensi. Kebetulan karena ini ada diklat COVID, ada diklat online dan ada musibah COVID, maka kita lakukan diklat secara online. Insya Allah nanti Bapak Ibu yang peserta diklat online ini akan diutamakan untuk mengikuti diklat yang diakhiri dengan uji kompetensi yang diadakan BMPTK. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah saya sampaikan, kita latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Sesuai dengan isi dari undang-undang itu, yang jelas Bapak Ibu, ada 4 kompetensi yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua adalah kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi sosial, dan kepribadian. Nah, ini yang perlu kita selalu kita kembangkan bersama-sama. Bagaimana kita selalu mengembangkan 4 kompetensi itu sebagai tuntutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Yang kedua, tentang instruksi Presiden yang sudah berjalan 4 tahun, instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016. Sudah berjalan 4 tahun. Bagaimana kita selalu meningkatkan? Nah, diamanahkan di Impres nomor 9, yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapus dan arahan Pak Dirjen Diksi, bahwasanya kita harus menyinkronkan kurikulum kita terhadap kebutuhan industri. Nah, ini harus bersama-sama kita. Tidak sekedar kita mendatangkan industri menandatangani saja, kita harus bersama-sama, termasuk implementasinya. Bagaimana Bapak Ibu di sekolah itu nanti mendatangkan guru-guru yang dari industri dalam rangka kita mengimplementasikan, selain mensinkronkan kurikulum, kita harus diimplementasinya untuk pembelajaran harus bersama-sama dengan industri. Nah, ini tantangan kita ke depannya. Ini harapan Pak Dirjen selalu mengatakan bagaimana kita bisa mengawinkan antara sekolah dengan industri. Tadi sudah dijelaskan tidak hanya MOU saja, bagaimana kita. Memang untuk SMK ini tantangan kita bersama. Tadi sudah disampaikan, yang masuk di SMK rata-rata adalah, mohon maaf, itu dari level ekonomi menengah ke bawah. Nah, ini bagaimana kita mengangkat anak-anak itu sebagai tadi menjadi tuntutan ke depannya sebagai untuk kehidupan mereka. Nah, ini tantangan kita bersama. Nah, itu dalam revitalisasi selain adalah mensinkronkan kurikulum yang ada di sekolah terhadap industri, juga bagaimana meningkatkan kompetensi dan kualitas guru yang ada di sekolah vokasi. Nah, ini dalam rangka meningkatkan itu, walaupun dengan online, kami terus bersama-sama dengan Bapak Ibu yang ada di sekolah, kita akan meningkatkan bersama-sama guru-guru yang ada di sekolah. Yang berikutnya, bagaimana kita bersama-sama kita menindaklanjuti surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bagaimana kita bekerja di rumah, bagaimana memaatkan itu bisa mengikuti diklat online. Nah, ini memang Bapak Ibu sebagai informasi awal, ada beberapa materi yang harus dipraktekkan. Harapan saya, kami dan pengampu atau pengajar dengan WI sudah sepakat seminimal mungkin untuk kita menggunakan atau keluar atau tidak bekerja di rumah, tetapi memang ada beberapa yang menggunakan peralatan yang ada di sekolah.
Tapi harapan saya bisa menggunakan prosedur atau yang dilakukan untuk penanganan COVID. Nah, ini yang perlu kita tindak lanjuti bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, itu yang melatar belakangi. Nah, ini dasar hukumnya tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa dasar hukumnya. Kita langsung saja ke tujuan. Nah, tujuannya Bapak Ibu, dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu harus bekerja dari rumah, harus belajar dari rumah, harus boleh dikatakan untuk memberi materi peserta didik dari rumah. Nah, ini kami tujuan diklat online ini yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kinerja peserta untuk menunjang efektivitas pembelajaran di sekolah. Nah, ini upaya ini memang belum maksimal. Saya yakin nggak maksimal karena dengan kondisi Bapak Ibu di rumah. Selain mengikuti diklat online ini, Bapak Ibu harus memberi materi kepada siswa-siswa. Di samping itu harus bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak sekolah harus memberi pembelajaran dengan anak-anak kita yang ada di rumah. Di samping itu juga harus mengurus rumah tangga yang di rumah. Nah, ini dengan waktu yang ada ini, dengan kondisi yang ada ini, maka P4TK dalam rangka diklat online kita mendesain diklat ini selama 32 jam. Dilaksanakan 16 hari. Harapan saya tidak banyak menyita waktu setiap harinya. Bapak Ibu, WI kita menyiapkan waktu selama sehari 2 jam. 2 jam pelajaran atau 45 menit per jamnya. Itu bisa Bapak Ibu bisa komunikasi lewat chatting, lewat itu yang sudah kita pandu lewat LMS dengan sistem Moodle. Harapan saya Bapak Ibu bisa melaksanakan itu dengan baik. Di samping itu ada beberapa nanti mungkin atas kesepakatan pengajar dengan Bapak Ibu mungkin ada lewat Zoom. Tapi nanti kita sepakati, Bapak Ibu nyepakati dengan pengajar. Karena ini agak fleksibel artinya pelaksanaan ini harapan saya Bapak Ibu tidak terbebani, imunnya akan turun. Nah, dengan kondisi ini harapan saya Bapak Ibu terus selalu menjaga kesehatan. Yang kedua, meningkatkan penguasaan materi, struktur, konsep, pola pikir keilmuan, dan aplikasi dari keilmuan teoritis. Nah, ini perlu kita bersama-sama diskusikan dengan pengampu atau pengajar yang ada di P4TK. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah kami sampaikan untuk sasaran, kami untuk tahap pertama kemarin kita batasi 2.000 peserta. Angkatan 1 760, angkatan 2 760, angkatan ketiga 480. Nah, ini harapan saya sebagai bahan evaluasi kita bagaimana keinginan peserta dengan diadakan diklat ini kami coba nanti kita evaluasi. Kalau memang Bapak Ibu hasilnya memuaskan, partisipasi Bapak Ibu itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, maka kami rencana akan buka tahap kedua. Harapan saya Bapak Ibu terus melakukan pembelajaran dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, nah ini hasil yang diharapkan Bapak Ibu. Memang sebagai bahan informasi, saya berharap Bapak Ibu apapun hasilnya tolong dilaporkan ke kepala sekolah sebagai bahan evaluasi kita bersama. Jangan-jangan Bapak Ibu mengikuti diklat, setelah mengikuti diklat tidak merubah pembelajarannya, karakternya, seperti yang di awal saja, sehingga apapun hasil diklatnya tidak bisa meningkatkan kompetensi yang ada di sekolah. Nah, dengan dasar itu kami harapkan Bapak Ibu hasilnya tolong dilaporkan kepala sekolah. Kalau perlu sampai ke dinas provinsi. Karena saya untuk diklat online ini sesuai prosedur, mengikuti prosedur yang administrasi secara offline.
kami sudah sampaikan bersama-sama. Untuk mendaftar ini sudah kami sampaikan ke Dinas Provinsi, sehingga ada dasar bahwasanya kita mengadakan diklat. Yang diketahui harapan saya dari P4TK yang diketahui oleh Dinas Provinsi. Setelah itu kemarin Bapak Ibu mendaftar, secara teknis. Walaupun memang di awal kita agak kaget juga karena ternyata minat Bapak Ibu mendaftar banyak sekali. Terbukti selama 2 jam saya buka, P4TK buka pendaftaran, sudah lebih dari 300 peserta. Nah, harapan saya tidak hanya berhenti sampai mendaftar saja, betul-betul dalam pelaksanaan Bapak Ibu harus betul-betul dilakukan dengan baik. Nah, ini harapan kita bersama. Yang berikutnya, setelah Bapak Ibu melapor ke kepala sekolah, kalau bisa kita harapkan ke Dinas Provinsi, Bapak Ibu bisa mengimplementasikan apa hasil diklat itu. Nah, minta dukungan dari Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, ini harapan saya. Sekarang diklat tidak dilihat dari outputnya saja. Kita harus melihat outcome-nya, kemanfaatan diklat itu terhadap siswa. Nah, ini yang perlu kita lakukan sekarang. Kita tidak melihat outputnya saja. Outputnya itu kan lulus dan tidak lulus. Dapat sertifikat dan dapat surat keterangan kasarnya. Tapi harapan kita hasil diklat ini bisa diimplementasikan di sekolah Bapak. Nah, ini usaha kita bersama. Kita harus terus berusaha untuk meningkatkan kompetensi. Di samping itu, dengan kondisi seperti ini, sehingga kita mau belajar bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ini seperti saya juga, biasanya nggak Zoom, kita Zoom. Gitu. Bagaimana kita bisa online, bisa mengikuti seminar. Ini kita betul-betul dengan kondisi seperti ini bisa dimanfaatkan. Kita akan melakukan inovasi-inovasi yang betul-betul dalam rangka meningkatkan profesionalisme kita bersama. Nah, dengan kondisi ini harapan saya Bapak Ibu bisa mengikuti dan bisa memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka pembelajaran di sekolah juga, Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu harus meningkatkan kualitas dan kinerja sekolah. Nah, itu tadi Bapak Ibu, bukan output saja, outcome, termasuk meningkatkan kinerja sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, di angkatan 1 dan 2 ada 19 mata diklat ini Bapak. Ada bioteknologi, sampai ada pengadaan pakan ternak ruminansia, sampai ada pembelajaran berbasis sosial. Nah, ini ada 19 Bapak Ibu di angkatan 1 dan 2. Kebetulan Bapak Ibu di angkatan 3. Angkatan 3 ada 12 Bapak Ibu. Yang pertama ada kategori umum, Bapak Ibu, ada di kategori peternakan, agribisnis peternakan, ada agribisnis produksi tanaman, dan ada agribisnis produksi perikanan. Nah, itu ada beberapa kategori yang itu. Ada 6 kategori yang kita lakukan. Ini judul-judulnya mata diklatnya, ada guru masa kini, ada teknik penulisan dan penerbitan buku dengan cepat, ada kesehatan ternak ruminansia, sampai ada sistem teknologi RAN dalam budidaya ikan. Nah, ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Nah, harapan saya selalu dari P4TK, Bapak Ibu harus mengikuti dengan baik kegiatan. Strateginya Bapak Ibu, mungkin sebagai informasi, Bapak Ibu nanti silahkan secara teknis chat. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Strateginya yang pertama kemarin pendaftaran Bapak Ibu sudah dilakukan. Walaupun masih banyak peserta, Pak gimana saya bisa nggak ngikut? Ya waktu itu pendaftaran sudah ditutup tanggal 29 yang untuk 2000 itu. Nah ini yang kita lakukan. Nanti mudah-mudahan hasil evaluasinya bisa bermanfaat bagi sekolah. Nanti harapan saya P4TK akan merencanakan untuk dibuat tahap 2.
Lalu pembukaan yang pertama tadi sudah disampaikan Pak Kapus, itu yang dibuka oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Lalu yang pembukaan yang angkatan kedua yang dibuka oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Kebetulan Bapak Ibu, untuk sebagai informasi Bapak Ibu, P4TK kejuruan nanti akan menginduk pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Mudah-mudahan kita doakan sehingga kita bisa mendampingi bersama-sama dengan Bapak Ibu di sekolah SMK dalam rangka meningkatkan mutu lulusan yang diterima dengan industri. Mudah-mudahan ini dalam proses, mudah-mudahan kita segera terlaksana sehingga kita betul-betul untuk pembelajaran. Karena menurut teori pendidikan memang di pendampingannya yang perlu. Kalau diklat, kumpul gitu biasanya diimplementasinya kurang. Tadi sudah saya sampaikan, perlu pendampingan bersama-sama. Apa yang menjadi masalah, solusinya seperti apa, kita dilakukan bersama-sama sehingga kita bisa meningkatkan mutu sekolah dan mutu lulusan sehingga diterima di industri. Lalu kalau di pendaftaran kita pakai sistem SIMPAL yang kita bangun, sistem informasi manajemen peningkatan kompetensi. Lalu di pembelajarannya kita pakai Moodle, Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita sudah siapkan di dalam sistem untuk Bapak Ibu peserta bagaimana menggunakan model pembelajaran yang lewat Moodle itu. Kita sudah siapkan, Bapak Ibu. Harapan saya kemarin kita sudah menginformasikan Bapak Ibu sebagai peserta sudah bisa belajar untuk menggunakan pembelajaran melalui Moodle. Lalu yang kedua, yang berikutnya, fasilitator akan menjawab pertanyaan peserta selama 2 jam, diberi kesempatan Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu diskusi dengan pengajar dan disepakati Bapak Ibu. 2 jam itu jam berapa? Yang kelas A, kelas B jam berapa? Nanti itu disepakati. Ini kami contoh saja, sama mau kelas A jam 9 sampai jam 10.30. Nah, ini yang perlu kita sepakati. Pengajar kelas A dengan peserta kelas A sepakati jam berapa kita akan melakukan tatap muka secara online. Lalu yang kelas B juga begitu. Mungkin ini contohnya jam 10.30 sampai jam 12. Nah, ini perlu disepakati bersama-sama. Ini yang perlu kita lakukan bersama-sama. Lalu peserta di hari Minggu, di Sabtu dan Minggu melakukan tugas terstruktur dari fasilitator. Ini juga perlu kesepakatan dengan fasilitator. Nanti apa-apa yang kita lakukan. Mungkin ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, nanti harus dikumpulkan. Tolong Bapak Ibu sebagai guru harus taat asas, kita bersama belajar sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik. Peserta dapat melihat kelulusannya melalui SIMPAL 5 hari setelah diklat online ditutup, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini sebagai output Bapak Ibu bagi yang dinyatakan lulus, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat. Ini Bapak Ibu, setelah 5 hari penutupan. Nah, harapan saya Bapak Ibu nanti diberi untuk linknya bagaimana mencetak sertifikat secara online. Bapak Ibu bisa mencetak sertifikat secara online. Dan harapan saya Bapak Ibu semua tugas-tugas yang dilakukan, yang ditugaskan oleh fasilitator, tolong dikerjakan dengan baik, segera disampaikan sehingga penilaian akan sesuai dengan tahapan-tahapan yang kita tetapkan. Ini Bapak Ibu bisa mencetak sertifikat secara mandiri, sendiri-sendiri, masing-masing Bapak Ibu bisa mencetak. Asal Bapak Ibu nilainya harus sesuai dengan yang dinyatakan di penilaian. Nah, ini waktu Bapak Ibu yang angkatan pertama, kita memang tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan, waktu itu kita coba, karena ini tantangan kita bersama, karena kondisi kita bekerja dari rumah, kita buka tanggal 2 Mei. Nah, itu hari
pendidikan. Lalu yang angkatan kedua kita paskan Hari Kebangkitan Nasional. Nah ini juga ini tantangan kita, bagaimana kita memberdayakan Bapak Ibu dalam rangka kita meningkatkan kompetensi. Yang angkatan 3 sebenarnya kemarin Hari Kesaktian Pancasila, tapi karena libur maka kita undur tanggal 2. Nah ini dalam rangka kita bagaimana pejuang-pejuang kita dulu selalu bersama-sama dalam rangka kita mempertahankan atau meningkatkan bangsa kita dalam rangka untuk kesuksesan bersama. Nah, ini Bapak Ibu peserta tadi sudah disampaikan, itu ada angkatan 1 760, angkatan 2 760, angkatan 3 adalah 480. Nah, ini dalam rangka kita untuk mensukseskan yang tahap pertama dulu, karena tahap pertama kita lakukan 2000. Nah, ini Bapak Ibu, penilaian Bapak Ibu, ini sebagai output yang pertama, tapi harapan saya bukan output ini aja, kita harus outcome-nya Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan. Nilai akhir Bapak Ibu itu adalah nilai tugas dikalikan 70%. Artinya Bapak Ibu apa yang dilakukan narasumber atau fasilitator atau pengajar melalui tugas-tugas tolong segera kita selesaikan sesuai tahapan-tahapannya. Lalu ditambah dengan tes akhir Bapak Ibu, nanti ada tes akhirnya Bapak Ibu, 30%. Nah, bagi Bapak Ibu yang tuntas menyelesaikan dari awal sampai akhir dan nilainya di atas 70 atau cukup, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat. Tetapi Bapak Ibu kalau menyelesaikan awal dari akhir dan nilainya di bawah 70, Bapak Ibu mendapatkan surat keterangan. Nah, ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dapat mengikuti diklat ini dari awal sampai akhir dan menuntaskan semua yang ada di dalam sistem, tugas-tugas, tes akhir, sehingga Bapak Ibu dapat menyelesaikan dengan nilai yang kita harapkan. Mungkin itu yang kami sampaikan Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan juga, sertifikat secara online bisa dicetak. Nah ini Bapak Ibu, nah harapan saya Bapak Ibu bisa bersama-sama mensukseskan diklat ini dan harapan saya Bapak Ibu tidak hanya output saja. Saya berulang-ulang kan saya sampaikan karena tuntutan Pak Dirjen di vokasi bagaimana kita tidak sekedar administratif saja dapat sertifikat tapi tidak diimplementasikan. Nah ini bagaimana kita bisa mengimplementasikan diklat ini dan bisa dinikmati oleh anak didik kita. Mungkin itu yang kami sampaikan Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya lewat chat, silakan. Nanti ada beberapa yang kita bisa jawab. Nanti kebetulan ini masih ada beberapa rekan-rekan yang LMS ada. Kita coba kita buka chatnya. Kalau ada yang bertanya. Nah ini ada dari Muhammad Siddiq ya ini. Muhammad Siddiq untuk 2 jam itu dilakukan secara vikon atau daring Bapak. Nah ini tadi sudah saya jelaskan untuk WI itu bisa tatap muka 2 jam. Nah, ini disepakati dengan WI-nya apakah vikon atau daring. Artinya daring itu dalam jaringan bisa Bapak itu bertanya lewat chat lalu dijawab oleh fasilitator atau pas kebetulan Bapak Ibu malam tidak ada kesibukan, Bapak Ibu membuka sistem lalu Bapak Ibu bertanya nanti paginya di jam yang disepakati oleh WI itu WI bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Nah ini yang kita lakukan. Terus untuk praktek ini dari
Supendi ya. Ya, untuk praktek di rumah atau di sekolah. Nah, ini tergantung Bapak Ibu. Prinsipnya gunakan fasilitas yang di rumah. Prinsip gitu. Kalau fasilitas di rumah tidak ada, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas di kantor, tetapi harus mengikuti prosedur pencegahan virus. Apa yang dilakukan harus mengikuti prosedur protokoler yang dilakukan pencegahan virus. Nah, ini perlu kita jelaskan lagi. Memang ada beberapa materi yang harus praktek di sekolah, tapi saya yakin nanti bisa dilakukan bersama-sama dengan Bapak Ibu. Dari ini berikutnya dari Dede Rasih. Mohon maaf Bapak untuk mulai pembelajaran dikat apakah hari ini atau mulai besok. Nanti setelah pembukaan LMS sudah dibuka Bapak Ibu, artinya sudah bisa dimulai Bapak Ibu, bisa membuka, bisa mempelajari. Bapak Ibu mungkin belajar dulu bagaimana menggunakan LMS-nya, pembelajaran, lalu Bapak Ibu bisa membaca materi, lalu Bapak Ibu bisa koordinasi dengan chat dengan pengajar sehingga kapan Bapak Ibu bisa lakukan. Secara prinsip sistem sudah dibuka setelah pembukaan Bapak Ibu. Mungkin itu nggak ada lagi kelihatannya. Nah, ini Bapak Ibu, memang saya harapkan prinsipnya gini Bapak Ibu, ini tentang absen ya nih. Apakah tiap hari ada absen? Untuk teknisnya bagaimana? Prinsipnya gini, Bapak Ibu, secara teknis bagaimana mempelajari di LMS dulu. Setelah itu baru Bapak Ibu mengkondisikan untuk absen. Absennya karena lewat simpal. Artinya absen itu penting dalam rangka mendisiplinkan kita bersama Bapak Ibu. Bahwasanya Bapak Ibu pada proses ini mengikuti dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan dengan WI. Maksud saya kesepakatan jamnya, sehingga Bapak Ibu bisa, dan absen itu tidak harus pagi, bisa saja di satu hari itu dilakukan absen, tidak harus pagi seperti offline lah, seperti offline, enggak. Bapak Ibu setiap hari bisa melakukan absen. Secara prinsip yang penting pembelajaran Bapak Ibu prosesnya jalan dulu, baru kita untuk melakukan pengkondisian administrasinya. Itu ada lagi. Nah, ini kelihatannya sudah nggak ada lagi Bapak Ibu. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, karena tidak ada pertanyaan lagi. Harapan saya Bapak Ibu nanti bisa koordinasi dengan tim pengajar, karena di dalam sistem di Simpal dan di LMS sudah ada pengajarnya, Bapak Ibu bisa koordinasi. Nah, kemarin ada pertanyaan, bisa nggak Pak membuat WA group? Pada prinsipnya pembelajaran harus lewat sistem yang kita bangun, Moodle. Kalau Bapak Ibu membuat WA dalam rangka memperlancar, ya silahkan saja. Tapi pada prinsipnya pembelajaran harus lewat LMS, harus lewat sistem yang kita bangun. Harapan saya biar bisa terkontrol kegiatan itu semua. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau layanan tim kami kurang berkenan. Kami mohon maaf, saya minta masukan dalam rangka perbaikan ke depan. Harapan saya kita selalu meningkatkan lewat inovasi-inovasi yang kita lakukan, termasuk kita nanti P4TK tadi sudah disampaikan Pak Kepala Pusat, bagaimana kita membuat seminar-seminar. Mungkin bisa saja Bapak Ibu yang sudah berpengalaman di lapangan mau menyampaikan sebagai narasumber untuk
seminar, silahkan saja nanti kita coba kita akomodasi seperti apa sistemnya. Dan harapan saya sekali lagi Bapak selalu sehat, Bapak Ibu selalu sehat, dapat mengikuti dengan baik, dan kedepannya kita bisa bertemu lagi di P4TK atau di pusat-pusat belajar yang sudah ditetapkan P4TK. Itu mungkin yang kami sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.